Sebelumnya terimalah salam kebaikan dari kami, Weather Dukten. Kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami mengenai PBM. Dimulai dari Stefani. Nah, di nomor 3 ini kita disuruh mencari periode balik modal atau PBM dari produk A, B, dan C. Saya akan menjelaskan PBM dari produk A. Nah, PBM ini rumusnya investasi dibagi dengan laba bersih. Nah, terus yang sudah diketahui itu cuma investasinya doang atau modal, yaitu 12 juta untuk produk A. Nah, kita belum mengetahui laba bersihnya. Maka kita harus mencari laba bersih yang rumusnya penjualan dikurang dengan HPP. Nah, kita juga belum mengetahui penjualan dan HPP-nya, maka kita harus mencari dulu penjualannya. Penjualan itu rumusnya yang terjual dikali dengan harga jual. Yang terjual itu sudah ada di tabel, yaitu 1.500 unit, dan harga jual belum kita ketahui, maka kita harus mencari harga jual. Nah, rumus harga jual ini yaitu margin kontribusi ditambah variable cost per unit, yaitu margin kontribusinya Rp4.940 ditambah dengan variable cost Rp1.667, maka harga jualnya Rp6.607. Nah, terus untuk penjualannya kita bisa mencarinya sekarang. Yang terjual ini ada 1.500 unit dikali dengan harga jual Rp6.607, maka penjualannya Rp9.910.500. Karena penjualan sudah diketahui, maka kita dapat mencari laba bersihnya. Laba bersih itu penjualan dikurang HPP. Penjualannya Rp9.910.500 dikurang dengan HPP, yaitu Rp5.340.000. Maka laba bersihnya Rp4.570.500. Nah, ketika laba bersih dan investasi sudah diketahui, maka kita dapat mencari periode balik modal atau PBM, yaitu investasi dibagi laba bersih. Investasinya sebesar 12 juta dan dibagi laba bersih 4.570.500, sehingga PBM untuk produk A itu adalah 2,6 atau bulan ketiga. Dilanjutkan oleh Tio. Tio unmute. Tio nggak ada suaranya. Maaf. Nomor 2, kita akan mencari PBM. Rumus PBM adalah investasi dibagi laba bersih. Laba bersihnya kita cari dulu ya. Laba bersih rumusnya penjualan dikurang HPP. Karena penjualan juga belum diketahui, kita cari penjualannya dulu. Penjualan yang terjual dikali harga jual. Harga jualnya harga margin ditambah VC per unit. Harga marginnya itu 3.970 ditambah VC per unitnya 1.818. Hasil dari 5 juta dibagi 2.750. Margin kontribusi ditambah VC per unit sama dengan 5.788. Sekarang kita cari penjualannya. Penjualannya 2.750 unit
dikali 5.788. Hasilnya adalah 15.917.000. Sekarang kita mencari HPP-nya. HPP sama dengan harga pokok produksi kali yang terjadi. Harga pokok produksinya 6.030 dikali produksi yang terjadinya, kali yang terjualnya adalah 2.750 unit. Hasilnya adalah 16.582.500. Sekarang kita mencari laba bersihnya. Laba bersih penjualan di gudang HPP. Penjualannya 15.917.000 dikurang 16.582.500. Karena hasilnya minus, hasilnya adalah minus 665.500. Jadi perusahaan itu rugi. Jadi tidak ada PBM-nya. Nomor 2, produk B tidak ada PBM-nya. Dilanjutkan oleh Vera. Untuk produk yang C, kita mencari PBM-nya juga. PBM itu rumusnya investasi dibagi laba bersih. Nah, laba bersihnya itu belum diketahui, tapi investasinya sudah diketahui di tabel itu 42 juta. Nah, laba bersih itu rumusnya penjualan dikurang HPP. Karena penjualan belum diketahui, jadi kita cari dulu. Rumusnya yang terjual dikali harga jual. Nah, harga jualnya itu belum diketahui. Jadi kita cari dulu. Harga jual rumusnya margin kontribusi ditambah visi dibagi unit. Nah, margin kontribusinya itu 2.250 ditambah visinya 6.500 dibagi sama unit 5.460 unit. Jadi hasilnya 1.190. Jadi 2.250 ditambah 1.190. Hasilnya 3.440. Lalu kita cari penjualannya. Penjualannya rumusnya yang terjual dikali harga jual. Yang terjualnya itu 5.460 unit dikali harga jualnya yang tadi kita cari 3.440 rupiah sama dengan 18.782.400 rupiah. Lalu kita cari HPP-nya. HPP rumusnya harga pokok produksi dikali yang terjual. Harga pokok produksinya di tabel 3.250 dikali yang terjualnya 5.460 unit. Nah, hasilnya 17.745.000. Lalu kita cari laba bersih. Laba bersih rumusnya penjualan dikurang HPP. Nah, penjualannya 18.782.400 rupiah dikurang HPP-nya 17.745.000. Hasilnya 1.037.400 rupiah. Nah, sekarang kita mencari PBM. PBM-nya rumusnya investasi dibagi laba bersih. Investasinya 42 juta dibagi laba bersihnya 1.037.400 rupiah. Ketemu jadi 40,4 atau bulan ke-41. Dilanjutkan oleh Stefani. Sekarang nomor 4, yaitu jika pada bulan kedua dan keempat dari tiap produk yang mengalami kenaikan laba bersih sebesar 30% untuk produk A, 40% untuk produk B, dan 20% untuk produk C. Hitung kembali periode balik modal dari tiap-tiap produk yang dihasilkan. Nah, pada nomor 4 ini kita disuruh mencari periode balik modal yang
bersihnya sudah dinaiki. Untuk produk A ini pada bulan ketiga itu sama dengan bulan ke-1, yaitu di nomor 3 yang tadi PBM-nya 2,6 atau bulan ketiga, karena pada bulan ketiga dan bulan ke-1 laba bersihnya tidak naik. Nah, untuk bulan kedua dan bulan keempat laba bersih naik sebesar 30%. Nah, laba yang naik ini kita cari dulu. Laba naik 30% yaitu dari laba bersih yang awal, yaitu sebesar 4.570.500 dikali 30%, dihasilkan 1.371.150 rupiah. Nah, maka laba bersih bulan kedua dan bulan keempat ini ditambah dari laba bersih yang awal ditambah dengan kenaikan 30%, yaitu 4.750.500 rupiah ditambah 1.371.150 rupiah. Maka laba bersih bulan kedua dan keempat yaitu 5.941.650 rupiah. Nah, sekarang kita bisa mencari PBM dari produk A. PBM itu rumusnya investasi dibagi dengan laba bersih. Maka PBM bulan kedua dan keempat itu adalah 12 juta dibagi dengan laba bersih yang sudah dinaikkan 30%, yaitu 5.941.650 rupiah. Maka hasilnya 2,01 atau bulan ketiga. Dilanjutkan oleh Tio. Nggak ada suara. Produk B. Tadi hasilnya minus, tapi di sini kita tetap mencari laba bersihnya. Oke, karena bulan ke-1 dan bulan ketiga itu sama, jadi tidak ada kenaikan. Jadi kita mencarinya di bulan kedua dan bulan keempat, yaitu naik 40%. Laba naik 40%. Tadi kan hasilnya minus 665.500. Jadi dikali 40%, yaitu labanya naik menjadi 266.200. Kita cari laba bersih bulan kedua dan bulan keempat. Minus 665.500 ditambah 266.200. Hasilnya masih minus ya, minus 399.300. Karena hasilnya masih minus, jadi kita belum bisa menemukan PBM-nya. Dilanjutkan oleh Vera. Untuk bulan ketiga dan bulan ke-1 itu sama, yaitu 40,2 atau di bulan ke-41. Untuk bulan 2 dan bulan 4, laba bersihnya naik 20%. Laba naik 20%, jadi kita pakai laba yang sudah naik 20% itu. Jadi 1.037.400 dikali 20%. Sama dengan 207.480 rupiah. Lalu laba bersih bulan kedua dan 4, 1.037.400 rupiah ditambah 207.480 rupiah, sama dengan 1.244.880 rupiah. Lalu PBM-nya, investasi dibagi laba bersih. PBM bulan kedua dan 4, investasinya 42 juta.
laba bersihnya Rp1.244.880. Ketemu 33,7 atau di bulan ke-34. Dilanjutkan oleh Stephanie. Sekarang nomor 5, yaitu pihak manajemen perusahaan berencana akan membuat produk baru setelah seluruh produk yang dijual mendapatkan modalnya kembali. Produk baru yang akan dibuat membutuhkan modal 50 juta. Jika pihak manajemen berencana mendapatkan modal hanya dari laba bersih produk A, B, dan C, hitunglah lamanya modal untuk produk D akan didapati. Nah, soal ini itu perusahaan akan membuat produk baru yaitu produk D dan modalnya itu diambil dari laba bersih produk A, B, dan C. Nah, hasil kerja kami kita mengambil laba bersihnya itu dari laba bersih yang sudah naik pada soal nomor 4 tadi. Nah, maka modal untuk membuat produk D yaitu penjumlahan dari laba bersih A, B, dan C yaitu Rp5.941.650 untuk produk laba bersih produk A, lalu ditambah dengan minus Rp399.300 untuk produk B, dan ditambah Rp1.244.880 untuk produk C. Maka laba bersih atau modal untuk produk D itu adalah Rp6.787.230. Nah, kan kita disuruh mencari lama modalnya produk D untuk didapati. Maka kita menggunakan rumus PBM, yaitu investasi dibagi dengan laba bersih. Modalnya itu kan membutuhkan 50 juta, maka investasinya 50 juta dibagi dengan laba bersih yang sudah ditambah yang tadi. Hasilnya Rp6.787.230. Maka PBM atau lamanya modal untuk produk D yaitu 7,3 atau bulan ke-8. Dilanjutkan oleh Vera. Setelah produk D dijual ke konsumen, ternyata produk D mendapatkan laba bersih sebesar Rp7.500.000 setiap bulannya. Hitunglah periode PBM-nya. Investasi dibagi laba bersih. Dibagi laba bersihnya Rp7.500.000. Jadi 6,6 atau bulan ke-7. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.